Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya bernama Nur Azizah dengan NIM C1C020036. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEM SI CIKNR CSRS. Membahas tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan, di mana suatu entitas bisnis membutuhkan modal untuk melakukan aktivitas operasional usahanya. Nah, sementara terdapat pihak yang memiliki kelebihan dana yang bermaksud menginvestasikan dananya ke perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan keamanan atas investasinya. Untuk itu, investor memerlukan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan pendanaan yang aman dan menguntungkan. Nah, pelaporan keuangan ini merupakan informasi yang menghubungkan komunikasi entitas bisnis dengan investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Akuntansi memiliki tujuan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti tadi disebutkan investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan. Nah, pada persyaratan pelaporan dikenalkan dan dipaksakan oleh beraneka ragam dan organisasi dengan cara yang beraneka ragam pula. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Kemudian ada persyaratan pelaporan yang mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan. Selain dampak spesifiknya sendiri, yang pertama itu ada antisipasi pengguna informasi. Dalam konteks manajemen, pengirim seringkali dianggap bertanggung jawab untuk mengendalikan hal-hal yang juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh si pengirim, di mana pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Yang kedua ada prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai. Kadangkala seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, sementara pada waktu-waktu lain seseorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Dalam kasus-kasus lain adalah jenis dari respon penerima atau kurangnya respon penerima bahwa mereka tidak menggunakan informasi yang dilaporkan seperti yang mereka katakan. Yang ketiga itu ada insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi si penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim, semakin hati-hati si pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh si penerima. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat itu ada penentuan waktu. Waktu merupakan faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Yang kelima itu ada strategi respon iteratif. Nah, ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Dan yang terakhir, ada pengaruh perhatian.
Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Tetapi dampak tersebut dipertimbangkan karena dapat terjadi sebagai respon terhadap persyaratan pelaporan dari luar, meskipun hal tersebut juga dapat terjadi tanpa adanya persyaratan tersebut. Selanjutnya ada dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang. Di antaranya itu ada pada bidang akuntansi keuangan. Nah, pada bidang tersebut, badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Securities Exchange Commission (SIC), Financial Accounting Standards Board (FASB), dan Financial Executive Research Foundation (FIRP) telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporatif. Nah, FASB dan FIRP baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Kemudian ada akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan keperlakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Umumnya dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak adalah sesuatu yang rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Berikutnya ada akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Karena masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik dan kebanyakan riset mengenai hal ini berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap pelaporan secara sukarela. Yang selanjutnya itu ada akuntansi manajemen. Nah, manajemen dapat memperlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, dan atau suatu kombinasi. Materi selanjutnya itu ada penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling sering tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Nah, teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelaporan. Dan metode lain juga dengan menanyakan kepada para pelapor bagaimana perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei yang dapat terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan, atau atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan dengan kemungkinan jawaban yang terbuka atau gabungan dari keduanya. Baik, jadi kesimpulannya bahwa sebagaimana diketahui bersama, masalah pokok dari proses akuntansi ini merupakan implikasi komunikasi informasi mengenai keuangan dan manajemen. Namun, bukan hanya pihak pelapor saja atau pengirim informasi saja yang memiliki harapan. Pihak penerima informasi juga memiliki harapannya sendiri lewat perilaku diwujudkannya informasi tersebut. Baik, itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.